Hai, saya Cat. Di sini kita akan belajar bersama tentang web programming. So, cari tempat yang nyaman dan selamat menonton. Kenapa harus belajar web programming? Bagi kalian yang ingin menjadi web developer, mungkin tidak akan menanyakan ini. Tapi bagi kalian yang pemula dan ingin belajar ngoding dan bingung mau mulai dari mana dan pilih bahasa apa, web programming adalah pilihan yang tepat. Ada beberapa alasan kenapa web programming bagus untuk dipelajari oleh pemula. Pertama, mudah. Yap, web programming lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan yang lainnya, seperti DevOps, Data Science, ataupun Computer Science. Sebagai contoh, ketika kamu mempelajari hal lain, kamu akan memulai dengan mempelajari bahasa pemrograman tertentu yang hasilnya hanya teks dan terus bermain-main di CMD atau konsol yang membuatmu merasa bosan dan memutuskan untuk berhenti. Ditambah, banyaknya bahasa pemrograman yang tidak ramah bagi pemula, seperti C++ contohnya. Tidak apa-apa sobat, kau baik-baik saja. Tidak akan kubiarkan kau mengacuhkan ini. Tempat macam apa ini? Tapi, pada web programming, kamu akan disuguhi dengan beragam output. Bukan hanya teks, tetapi juga gambar, video, dan hal menarik lainnya yang tentu saja membuatmu tidak bosan. Kedua, fleksibel. Yap, belajar web programming itu fleksibel. Memang dalam belajar pemrograman, kalian tentu harus memiliki laptop ataupun komputer. Tapi bagi kalian yang tidak dianugerahi hal tersebut, tetap bisa mempelajari web programming dengan smartphone kalian. 3. Memiliki komunitas yang luas. Yang terakhir adalah web programming memiliki komunitas yang luas, sehingga ini akan membantu kalian untuk menemukan sumber belajar yang membuat kalian tidak akan kehabisan sumber belajar. So, sekarang kalian sudah tahu kenapa harus belajar web programming beserta alasannya. Oh iya, ada 3 hal utama yang harus dipelajari untuk pemula, yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kita bisa mengibaratkan web adalah sebuah rumah. HTML berfungsi sebagai kerangka dasar rumah tersebut, seperti pondasi, tembok, dan juga atapnya. Kemudian CSS. CSS berfungsi untuk memperindah rumah, seperti cat, pintu, jendela, dan mungkin juga tanaman hias. Dan terakhir, ada JavaScript, berfungsi untuk menambah hal teknis pada rumah, seperti listrik yang dapat digunakan untuk menghidupkan lampu, menyalakan pompa air, atau bahkan menyalakan lift jika kamu memiliki rumah yang berlantai banyak. Yap, dengan mempelajari ketiga hal tadi, yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript, kamu akan bisa membuat website yang sangat keren. Jadi, udah gak sabar buat belajar? Di video berikutnya, kita akan menyiapkan hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk belajar web programming. Sekian dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton.